Salam kerahiman. Hari ini kita ketemu lagi tanggal 8 Juli. Kita akan baca sama-sama dari diary nomor 876. Kita mulai ya dengan doa pembukaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Santa Faustina, engkau berkata bahwa misimu tidak akan berakhir karena kematianmu. Dan kami percaya engkau tidak akan melupakan kami. Yesus juga berjanji kepadamu, bagikanlah rahmat-rahmat kepada siapa saja yang engkau kehendaki dan kapan saja engkau mau. Berdasarkan hal tersebut di atas, kami meminta doa syafaatmu Santa Faustina, terutama untuk rahmat yang akan kami butuhkan, yaitu rahmat kesetiaan pada inspirasi Roh Kudus dan menjadi orang yang suci. Tolonglah kami agar percaya pada Yesus seperti yang Engkau lakukan dan memuliakan Tuhan di setiap saat dalam hidup kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita buka sama-sama 876. 10 Januari 1937. Hari ini aku minta kepada Tuhan agar pada pagi hari memberi aku kekuatan supaya aku dapat menyambut komuni kudus. Guruku, dengan segenap kerinduan hatiku, aku mohon kepadamu untuk memberi aku, kalau ini selaras dengan kehendak-Mu yang kudus, suatu penderitaan dan kelemahan yang Kau sukai. Aku ingin menderita sepanjang hari dan sepanjang malam. Tetapi silahkan. Aku mohon dengan sangat kepadamu, kuatkanlah aku sejenak ketika aku menyambut komuni kudus. Engkau mengetahui dengan baik, ya Yesus, bahwa di sini mereka tidak membawa komuni kudus kepada orang sakit. Maka, kalau pada saat itu engkau tidak menguatkan aku supaya aku dapat pergi ke kapel, bagaimana aku dapat menyambutmu dalam misteri kasih? Dan engkau tahu betapa hatiku sangat merindukan engkau. Oh mempelaiku yang manis, apa gunanya segala penalaran ini? Engkau tahu betapa besarnya kerinduanku padamu, dan engkau dapat memenuhinya kalau engkau berkenan. Pada pagi hari berikutnya, aku merasa seolah-olah aku benar-benar sehat. Keletihan dan kelemahan sudah hilang. Tetapi begitu aku kembali dari kapel, semua penderitaan dan kelemahan itu serta-merta kembali, seolah-olah mereka sudah menantikanku. Tetapi aku sama sekali tidak takut akan mereka, sebab aku telah menyantap roti dari Dia yang kuat. Dengan tegar, aku memandang segala sesuatu, bahkan kematian sendiri, aku tatap langsung pada matanya. 876. Ini kejadiannya 10 Januari 1937. Waktu itu, Suster Faustina ada di rumah sakit dan dia tahu, di rumah sakit nggak terima komuni. Oleh sebab itu, dia berdoa pada Tuhan, minta kekuatan supaya bisa terima komuni kudus. Bukti kelemahan, bukti ketidakberdayaan, tapi ini juga sekaligus menjadi bukti kerinduan. Suster Faustina minta kekuatan, bukti dari kerendahan hati. Tapi itu semua, kalau kita baca ya, dikatakan kalau ini selaras dengan kehendak-Mu. Jadi kita juga sering berdoa pada Tuhan, Tuhan, saya mau ini, saya rencana ini, saya mau itu. Dan kami mohon, kabulkanlah doa kami. Ya. Kalau di sini Suster Faustina, selain dia meminta, tapi dikatakan juga, kalau ini selaras dengan kehendak-Mu. Jadi dia mohon diberi suatu penderitaan dan kelemahan yang Kau sukai. Bukan kita yang tawar. Biasanya Tuhan, okelah kalau saya seperti ini saya masih nanggung.
Tapi kita belajar dari Suster Faustina kepasrahannya, mengandalkan Tuhan, terserah Tuhan. Kalau engkau izinkan, saya mau nanggung penderitaan. Tapi penderitaan yang seperti apa terserah engkau, yang engkau sukai. Aku ingin menderita sepanjang hari dan sepanjang malam. Tapi kuatkan aku sejenak ketika sambut komuni kudus. Di sini Suster Faustina sudah bisa menunjukkan bahwa sumber kekuatan dia itu adalah komuni kudus. Jadi Tuhan boleh kasih saya penderitaan, tapi saya minta kekuatan, kasih saya kekuatan, dan kekuatan itu adalah pada waktu saya menyambut engkau, pada waktu menerima komuni kudus. Nah, saya mau cerita. Ada sharing. Ada seorang ibu, dia merasa peka dan dia merasa dia mendengar satu suara atau mendengar suatu himbauan, suatu gerakan di mana dia diminta untuk berdoa koronka. Saya nggak tahu, lupa berapa kali ya, 50 kali atau 100 kali dalam satu hari. Ya. Karena dia punya punya kepercayaan atau tahu bahwa itu katanya suara dari Tuhan yang minta dia untuk berdoa buat jiwa-jiwa yang sengsara. Rosario 100 kali dalam satu hari. Jadi yang dia lakukan adalah sungguh-sungguh dia berdoa. Dia berdoa, ya selama dia berdoa sebetulnya nggak ada masalah ya. Tapi mulai timbul masalah adalah ketika suaminya bercerita. Suaminya cerita sama saya. Dia bilang, gimana ya? Istri saya tuh berdoa terus. Dia nggak kerjain kerjaan rumah tangga karena dia bilang Tuhan minta dia berdoa. Pagi, siang, sore terus berdoa. Terus saya bilang, jadi problemnya apa? Bagus dong istri berdoa. Iya, problemnya di rumah jadi nggak ada yang masak. Nggak ada yang cuci baju. Karena waktunya dia habis untuk berdoa. Oke, saya bilang kalau gitu beli mesin cuci. Karena waktu itu saya tanya dia cucinya pakai tangan. Saya bilang beli mesin cuci. Supaya tinggal masuk ke dalam mesin cuci, pakaiannya dicuci sendiri sehingga enggak mengganggu banyak waktu untuk dia mencuci. Udah oke, dia beli mesin cuci. Tapi terus dia bilang lagi, tapi dia nggak masak. Saya pergi nggak dikasih makan pagi, sore malam saya pulang kerja pun di meja tetap kosong. Karena dia bilang dia nggak ada waktu untuk masak. Sampai si suaminya ini pergi ke pasar, dia yang pergi ke pasar, beli macam-macam, beli sayur, beli daging dengan harapan supaya istrinya masak. Ternyata dia pulang kantor di sore hari, malam hari tetap aja barangnya seperti itu, nggak disentuh sama sekali. Nah dia jadi bingung, masa sih Tuhan sampai seperti itu suruh orang doa sampai dia lupa tugas-tugasnya. Ya, saya bilang kalau kayak gitu harus bicara langsung dengan si istri. Dan coba ajak istri itu ketemu sama pastor. Diskusikan bersama. Jangan sampai niat baik dia berdoa terus, sementara dia lupa tugas daripada tugas dia sebagai ibu rumah tangga. Istrinya susah dikasih tahu. Dia merasa dia mendengar suara dan harus berdoa. Kalau dia tanya sama saya bilang, saya nggak tahu ya, karena saya nggak peka, saya nggak bisa dengar. Tapi menurut saya, Tuhan nggak mungkin minta kayak gitu. Kalau ke suster, kalau ke biarawan, biarawati yang hidupnya hidup membiara yang ketat, yang keras, yang tidak ketemu sama orang, mungkin bisa. Tapi kalau panggilan kita nih sebagai istri, sebagai ibu rumah tangga, menurut saya nggak seperti itu. Nah, pernah satu kali cerita, saya ingat cerita suami saya dan suami saya itu aktif, saya lebih aktif duluan ya, saya aktif di lingkungan, saya aktif KOR, saya bahkan aktif di persekutuan doa, jadi aktivitas saya banyak. Suatu hari ada pastor datang ke rumah, kunjungan ke umat. Pastornya tanya sama suami saya, ibu di mana?
Suami saya bilang, pastor salah kalau cari di rumah. Harusnya cari di pastoran, pasti dia ada. Nggak tahu latihan kor, nggak tahu tugas apa, pokoknya pasti dia adanya di pastoran. Dan menurut saya, salah ya pastor, cara hidup seperti itu. Ya pastornya cuma senyum-senyum aja katanya, nggak jawab. Tapi setelah pastornya pulang, suami saya bilang loh pastor, menurut saya istri saya salah tuh cara hidup kayak gitu. Nah, terus saya juga merenung, saya sendiri juga merenung. Panggilan saya adalah sebagai ibu rumah tangga, sebagai istri dari satu keluarga. Harusnya yang menjadi fokus saya adalah keluarga. Kegiatan oke, tapi bukan berarti semua kegiatan dipakai untuk pelayanan terus di rumahnya dalam tanda kutip nggak keurus. Nah, cerita itu saya ceritakan juga. Tapi karena istrinya susah diajak ngomong, jadi saya cuma cerita sama suaminya untuk ajak istrinya ke pastor untuk diskusi bagaimana mengatasi problem ini. Jangan sampai niat baik si istri, tapi gara-gara hal ini jadi rumah tangganya malah jadi berantakan. Ada juga satu cerita, dia begitu menggebu-gebu melayani, dipanggil ke sana, dipanggil ke sini, saya udah bilang, kamu harus pilah, jangan semuanya iya. Karena kalau orang rajin, suka pelayanan, semua memanggil, pasti dibutuhkan gitu. Tapi kamu harus bisa bilang tidak, kamu harus pilah mana yang kamu lakukan, mana yang kamu nggak bisa lakukan. Tapi karena lagi menggebu-gebu barangkali ya, jadi akhirnya semua kerjaan itu dia ambil. Akibatnya sama, istrinya di rumah komplain, kesepian. Nah, waktu itu mulai ada HP, mulailah SMS dengan temannya, terus ada reuni, terus ketemuan, dan ternyata si istri ini ketemu sama teman lamanya, sampai akhirnya si istri ini bisa pergi sama teman lamanya. Pastor yang kasih banyak kerjaan ke teman saya itu sampai merasa bersalah. Dia ketemuin istrinya, dia jelasin bahwa suaminya itu kerja benar, bukan ngaco, bukan selingkuh, bukan nyeleweng, tapi kerja untuk pelayanan. Tapi istrinya nggak mau tahu. Karena dia anggap suaminya nggak tanggung jawab. Nah, buat kita semua juga ya, satu pelajaran. Kita harus tahu panggilan kita itu apa, sebagai apa. Kalau kita panggilannya sebagai istri, saya pikir Tuhan juga mau kita menjadi istri yang baik. Bukan pelayanan kemana-mana, dihormati, dipuji, terima kasih, hebat, bagus, tapi terus keluarganya berantakan. Baik, saya kembali ke cerita Suster Faustina. Ya. Jadi kembali lagi, Suster Faustina bilang, saya mau melayani engkau, tapi beri saya kekuatan. Tapi jangan sampai salah kaprah. Ya. Suster Faustina bilang, saya mau menderita, kalau itu selaras dengan kehendakmu. Nah, yang sering kita lakukan adalah menurut pikiran saya, menurut kesimpulan saya, tidak kembali ke Tuhan, tidak bertanya pada Tuhan. Keesokan harinya, Faustina katakan, aku merasa sehat, kelemahan hilang, sehingga dia bisa pergi ke kapel, dia bisa mengikuti perayaan Ekaristi, dia bisa menerima Hosti Kudus. Tapi waktu pulang dari kapel, semua penderitaan dan kelemahan itu datang. Seolah-olah sudah nunggu ya. Tapi aku nggak takut katanya ya. Karena sudah menyantap roti dari Dia yang kuat. Jadi kita harus punya iman. Kita menerima tubuh Kristus dalam komuni kudus bukan hanya sekedar kita datang ke misa, kita terima, Tuhan udah selesai. Tapi kita harus punya iman, kita harus punya kekuatan bahwa saya sudah menimba kekuatan dari Tuhan. Saya harus bisa jalani hidup ini dengan segala macam tantangan dan pertempuran. Dikatakan lagi di situ dengan tegar, aku memandang segala sesuatu, bahkan kematian juga. Dia berani menantang melihat kematiannya juga ya. Jadi sudah tidak ada ketakutan lagi. Itu menjadi refleksi kita hari ini ya. Tantangan tetap ada, pertempuran tetap ada, tapi hari ini kita belajar banyak dari Suster Faustina. Pertama, minta kekuatan pada Tuhan. Itu bukti kerendahan hati. Kedua, apa yang dia rencanakan, dia kembalikan lagi ke Tuhan kalau ini sesuai dengan kehendak-Mu. Jadi jangan
maunya saya, tapi kembalikan semuanya kepada Tuhan. Dan kita juga tahu bahwa melalui Komuni Kudus kita bisa banyak menimba kekuatan, menimba rahmat, kekuatan, dan banyak hal melalui Komuni Kudus. Dan mari kita semua kerja, beraktivitas sesuai dengan panggilan. Kalau panggilannya ibu rumah tangga, ya jadilah ibu rumah tangga yang baik. Dan setelah kita berbulan-bulan belajar dari Diary Faustina ya, Tuhan gak minta loh doa yang panjang-panjang ya. Dia hanya minta ketulusan, minta kesungguhan, kerendahan hati. Tuhan bilang serahkan kepapaanmu. Itu aja renungan kita hari ini. Kita renungkan, kita praktekkan dalam hidup kita hari ini. Kita masuk ya ke doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas contoh yang diberikan oleh Suster Faustina kepada kami, untuk kami boleh menjadi orang yang semakin rendah hati. Kami mohon datang kepadamu untuk memperoleh kekuatan, karena memang kami manusia tidak berdaya, manusia berdosa. Dan berilah rahmat-Mu melalui Komuni Kudus ya Tuhan, karena dengan demikian kami menyambut tubuh-Mu, tubuh Tuhan ada di dalam diri kami, jadi kami sudah tidak perlu takut lagi dalam menghadapi hidup ini. Tantangan, pertempuran, permasalahan, kami punya Tuhan yang akan membimbing, memelihara, menyelamatkan, bahkan memimpin kami untuk keluar sebagai pemenang. Dan kami juga mau berdoa Tuhan untuk panggilan hidup kami masing-masing. Sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai atasan, sebagai bawahan. Apapun posisi kami, panggilan hidup kami, berkati kami Tuhan agar kami dapat melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Kami juga mohon rahmat-Mu untuk para romo, para biarawan, biarawati, agar mereka juga setia pada panggilannya dan hidup menurut kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Putra-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam kerahiman. Jesus, divine mercy. Jesus, divine mercy. Jesus.
that I may sing your praises now